Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqirrun wal musta'adu ya kullum fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Setiap apa yang merayap di muka bumi ini adalah Allah yang menjamin rezekinya. Karena itu Allah mengetahui di mana tempat tinggalnya, di mana tempat berdiamnya. Ya, maka Allah sudah menentukan rezeki itu di dalam kitab yang nyata. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan oleh Allah kesehatan beribadah puasa Ramadan dan diberi tambah dari amal ibadah untuk mendengarkan tausiah, belajar agama, mengulang kalau sudah diketahui, mengingat kembali kalau yang sudah lupa. Untuk itu tema kita adalah rezeki Allah tidak meleset. Apa yang ditentukan Allah tidak akan berubah. Dengan istilah lain, rezeki alang ndak kadek musang. Itu tema kita pada hari ini. Selawat dan salam kita hadiahkan ke Rasulullah. Sebagaimana Nabi telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang jadi pedoman bagi kita. Karena itu bacalah selawat kepada beliau. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allah pun, malaikat pun selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan itu malaikat selawat kepada Nabi. Karena itu wahai orang-orang muslim, selawatlah kamu kepada nabimu dan berilah salam penghormatan kepadanya. Semoga selawat salam disampaikan ke itu Rasulullah, nanti kita akan diberikan syafaat oleh beliau. Kembali kepada pokok pembicaraan rezeki alang ndak kadek musang. Rezeki Allah itu tidak, itu akan meleset, tidak akan pergi dia kemana-mana. Inilah sebagai dasar di dalam itu Al-Quran, itu ayat 1 sampai 6 surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman tadi bahwa seluruh yang merayap di muka bumi ini tidak ada kecuali adalah rezekinya dijamin Allah. Berarti tidak mencari rezeki dia sendiri-sendiri, tapi Allah yang menjamin rezekinya. Kenapa? Karena Allah mengetahui di mana tempat tinggalnya, di mana tempat diamnya, itu di dalam firman Allah yang kita bacakan tadi. Wa ya'lamu
mustaqirrun, Allah mengetahui di mana dia tinggal, dan wal mustau'aduha, di mana dia bertempat, di mana dia berada, itu sudah ditentukan Allah. Ini berbeda tafsir. Ada di antaranya Allah mengetahui tempat tinggalnya, di mana dia itu berada, Allah tahu, rezeki akan diberikan. Dan di mana dia itu berdiam, yaitu mungkin itu berdiam di mana tempat, Allah tahu. Dan ada tafsir mengatakan dia itu mulai dari itu sulbi, Allah akan mengetahui. Dia tempat tinggalnya, diamnya, di dalam itu rahim, Allah juga mengetahui, akan diberikan rezeki oleh Allah. Berarti tidak akan meleset rezeki itu. Namun di antara ada kita yang lupa bahwa bagaimana mencari rezeki itu. Dan rezeki itu apa sebenarnya? Orang menilai hanya rezeki itu adalah uang, rezeki itu adalah gaji. Sebetulnya bukan. Yang rezeki itu adalah pangkat diberikan Allah, rezeki. Kesehatan diberikan Allah adalah rezeki. Orang tua, anak, keluarga, semuanya itu adalah rezeki. Jika ada kita yang dapat naik pangkat, itu sudah rezeki. Jika ada kita sempat ke masjid beribadah, juga sudah rezeki. Itu akan ada jamin dari Allah yang khusus masalah rezekinya sendiri. Karena itu kita harus berusaha. Dan kita yakin rezeki itu dari Allah. Tapi bagaimana usaha kita semestinya? Jangan hanya kita kadangkala untuk mengamalkan hal yang demikian, hanya kadangkala selesai sholat ya selesai. Ya. Pergi cari itu keuntungan, cari nikmat Allah. Ya. Fa idza nudiyatis sholati fas'au. Ya. Apabila perintah sholat sudah datang hari Jumat, pergilah ke sana segera. Tapi ada yang mengamalkan dalam ayat bahwa apabila kamu sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi. Padahal ujung dari ayat itu, carilah kurnia Allah, bertebaranlah di muka bumi, tapi ingat, yaitu zikirlah sebanyak-banyaknya. Jangan hanya mencari Allah, mencari rezeki dari Allah langsung setelah sholat, setelah beribadah, tapi zikirlah sebanyak-banyaknya. Ini diantara kalau sudah kita pakaikan, maka berarti rezeki itu tidak akan meleset. Rezeki alang tundak kadek musang. Inilah yang perlu kita tanamkan ke dalam hati kita. Kita yakin apabila kita itu sudah beribadah, sudah berzikir kepada Allah, mencari nikmat Allah, yakin Allah yang akan memberinya. Inilah yang akan kita peroleh. Tidak akan lari kemana-mana. Sidang jamaah pendengar yang berbahagia. Untuk itu maka kita bertugas. Pertama, cari rezeki dengan niat yang paling baik. Jangan cari rezeki untuk kebanggaan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam hadis kudusi, yaitu bahwa yaqulullahu ta'ala lil malaikati, Allah berbicara kepada malaikatnya, al-muwakkilina, yang mewakili bi arzaki bani Adam. Dialah yang mewakili memberikan rezeki kepada anak Adam. Maka apa kata Allah kepada malaikat itu? Ayyuma abdin, dimanapun bagaimanapun hambaku, wajadtumuhu, kamu temui mereka adalah ingin mencari rezeki. Ja'alal hamma hamma wahida, hanya itu mencari rezeki karena Allah. Fadamminu rizqahu samawati wal ardh, jamin rezekinya ada di langit dan di bumi kata Allah. Tapi dengan kamu mencari rezeki itu dengan hati-hati, dengan yang halal, kemudian mencari rezeki hanya karena Allah. Tapi kata Allah kepada malaikatnya, yaitu wa ayyuma abdin wajadtumu, dan manapun itu diantara hamba-hambamu yang kamu temui mereka mencari rezeki, fatayyibu lahu wa yasru alaihi wa in ta'ada illa fi zalika faqulu baina zalika wa baina. Apabila kamu temui hambaku mencari rezeki bukan karena aku, bukan karena Allah, bukan berhati-hati,
bukan hanya mencari yang halal, maka biarkan saja. Dia tidak akan memperoleh kecuali hanya sekedar usahanya. Inilah sekarang yang terjadi, masalah untuk rezeki, masalah untuk gaji, bagi pejabat, bagi anak pejabat, istri pejabat, hanya karena Allah. Bukan untuk bangga, bukan karena untuk ria, bukan untuk pamer. Itulah yang dijamin oleh Allah rezeki darinya. Tapi yang ternyata di hari ini ada anak pejabat, itu istri dari pejabat. Di antara yang khusus kemarin terjadi masalah dari Menteri Keuangan ini adalah yang di antara beberapa pejabat. Ada istri, ada anak yang bangga dengan kekayaannya, yang pamer dengan kekayaannya. Ini adalah termasuk orang-orang yang ria. Maka biarkan, kata Allah kepada malaikat, tidak akan ada dia akan dapat kecuali sekedar usaha saja. Apa artinya? Sudah sekian puluhan M yang tersimpan, akhirnya disita kembali, akhirnya disidang. Inilah sebagai contoh. Apalagi dengan masa sekarang, orang mencari hanya bukan karena Allah. Sehingga ada yang mencari rezeki itu dengan bermacam-macam cara, dengan bermacam-macam penipuan, dengan itu bermacam-macam penodongan, perampokan, dan lain-lain sebagainya. Maka ini akan dibiarkan oleh Allah. Ia kaya sementara itu, tapi habisnya adalah tidak disadari, hanya untuk berpoya-poya. Dan seperti yang terjadi hari ini, berapa banyak yang tersimpan, tapi karena ada kebanggaan, karena ria, maka akibatnya mereka akan ada penyelidikan. Kalau salah tentu akan dihukum. Nah, begitu dalam agama juga demikian. Karena ini adalah di antara sifat-sifat orang munafik, yang itu rezeki hanya kebanggaan yang untuk pamer. Itu adalah orang munafik. Bagaimana dalam Quran surat itu An-Nisa ayat 142, yaitu bahwa orang munafik itu ialah mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Dan orang munafik itu ialah idza qamu shalah qamu kusala, mereka ada solat tapi dengan pemalas. Kemudian warayurauna, mereka adalah ria, mereka adalah pamer, mereka adalah bangga. Maka itu yang seterusnya, mereka adalah berzikir hanya sedikit. Maka akibatnya apa? Mereka yang munafik itulah yang disediakan neraka. Maka dari ayat 145, innal munafikina fi darkil asfalina minan nar. Orang munafik itu di dasar-dasar neraka nanti. Maka karena itu kami mengajak kembali pada diri kami penceramah, pada keluarga kami, kepada Bapak Ibu pendengar yang berbahagia. Sama-sama kita juga mengamalkan dan mari kita didikkan kepada anak. Janganlah cari rezeki hanya karena pamer, karena itu bangga. Janganlah cari rezeki itu dengan tidak halal, tapi carilah menurut ketentuan Allah dengan hati-hati, niat karena Allah. Sebagaimana di dalam firman beliau dalam surat itu At-Talaq 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar di saat ada kesempitan. Wa yarzuquhu, dan mereka diberi rezeki itu dengan tidak yahtasib, tidak terduga-duga. Karena itu barangkali kesempatan bulan Ramadan ini, karena tujuan Ramadan adalah menjadikan manusia jadi orang takwa. Itulah tujuan dari Ramadan. Maka berarti jika kita takwa, maka Allah akan memberikan rezeki. Jika ada kesempitan, Allah mencarikan solusinya. Dan Allah akan memberikan rezeki tanpa diduga, tapi dengan syarat takwa kepada Allah. Dan kemudian wa may yatawakkal 'alallah, harus kita bertawakal kepada Allah. Dicarilah rezeki itu dengan pakai sifat takwa. Inilah kadangkala yang susah. Kenapa? Karena tujuan puasa ini memang membentuk manusia yang takwa. Berarti kalau sudah takwa, cari rezeki dengan takwa, maka berarti itu rezeki itu tidak akan meleset. Allah akan menjaminnya. Inilah yang dimaksud surat At-Talaq tadi ayat 2 dan 3.
tapi yang susah mengamalkannya. Syarat mencari rezeki itu ialah dengan takwa. Takwa itu apa? Hanya bukan sekedar sebutan yang takwa itu. Takwa itu ialah di dalam surat Ali Imran, kita diperintah untuk itu melaksanakan puasa. Hai orang beriman, diwajibkan bagimu puasa bulan Ramadan. La'alakum tattaqun. Semoga kamu jadi orang takwa. Ini ayat 183. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tapi tujuan puasa takwa itu tidak akan diperoleh tanpa kita mencari sendiri, berusaha sendiri. Apakah yang takwa itu? Surat Ali Imran 133, 134. Yang pertama orang takwa ialah orang yang memberikan infak di waktu susah dan senang. Orang yang berinfak waktu tanggal muda dan tanggal itu tua. Inilah orang takwa itu. Inilah diantara hikmah puasa. Sehingga harta kita ada, kita sendiri, yang akan dimakan ada, yang akan diminum pun ada. Kita bisa menahan diri dengan puasa. Tujuannya apa? Ya, sehingga bagaimana rasanya kita tidak makan padahal ada, kita tidak minum padahal ada. Bagaimana rasanya bagi orang lain yang tidak punya rasa, inilah yang takwa itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Maka orang takwa itu berinfak waktu susah dan senang, tanggal muda dan tanggal tua. Yang kedua lebih sulit lagi, wal kaziminal ghaiza. Orang yang takwa itu mampu menahan diri. Kalau sekedar terlihat ayat, mampu menahan diri, menahan emosi, wal kaziminal ghaiza. Tapi keterangan di dalam tafsir Al-Bayan ialah wal kaziminal ghaiza, mampu menahan diri di saat terpancing. Ya, berarti tidak emosi di saat terpancing. Kalau saat tidak terpancing, semua orang tidak adakan emosi. Tidak ada orang yang itu akan mengatakan kata-kata yang itu buruk. Tapi jika ada terpancing, Allahu a'lam bishawab. Yang dinilai orang takwa itu ialah orang yang itu sabar, orang yang menahan emosi ketika terpancing. Ini yang susahnya. Ketika lampu merah, kita berhenti. Di saat lampu hijau, di depan tidak jalan, di belakang susah menahan diri. Sehingga dia klakson dengan berulang-ulang, klakson dengan panjang, seterusnya malah sampai 1, 2, 3, 4 pun mengelakson semuanya. Klakson itu berarti tidak mampu menahan diri ketika itu adanya pancingan-pancingan. Demikian bulan puasa, kita tidak ada yang emosi. Tapi di saat kita tidak emosi, ada pancingan. Ada anak yang berkelahi, ada anak yang lari di rumah, ada anak yang heboh, ada anak itu yang makan di waktu siang hari. Maka ini kita terpancing. Inilah yang orang takwa itu. Pancingan ada, kita mampu menahan emosi kita. Ini adalah orang takwa. Kemudian yang ketiga ialah wal afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan orang lain tanpa dimintanya. Maka karena itu mari kita amalkan orang yang takwa dengan pendidikan puasa, hikmah puasa, tujuan puasa, berinfak di waktu susah dan senang, kaya dan miskin, tanggal muda dan tua, dan mampu menahan emosi ketika terpancing. Dan mari kita mampu memaafkan orang lain ketika orang lain meminta ataupun tidak. Maka dengan cara inilah bisa Allah memberikan, menjamin rezeki tadi, tidak akan kemana-mana rezeki itu. Inilah surat At-Talaq yang kita bacakan tadi. Bagi orang yang takwa akan diberikan jalan keluar, solusi dari kesempitan. Bagi orang yang takwa akan diberikan rezeki yang berlimpah luas tanpa diduganya sendiri. Dan terakhir, mari kita cari rezeki itu hanya karena Allah semata-mata. Bukan karena itu ingin tinggal di dunia dengan bahagia karena harta. Ingin mencari harta itu dengan itu pamer. Ingin mencari harta, ingin lebih daripada orang lain. Tapi berniatlah, perbaikilah niat itu mencari rezeki hanya karena Allah untuk beribadah. Sangat perlu rezeki itu.
Karena kalau tidak ada rezeki, tidak mungkin kita pergi untuk haji dan umroh. Tidak ada rezeki, tidak mungkin kita untuk membeli pakaian untuk sholat. Karena itu yang salah bagi kita mencari rezeki adalah pertama, dalam perintahnya tadi, cari rezeki itu selesai sholat tapi perbanyaklah zikir. Cari rezeki dengan takwa, cari rezeki tawakal kepada Allah. Jangan dengan mengumpat, jangan dengan itu berkata-kata yang tidak itu diinginkan dalam rezeki. Kalau tidak karena sianu, saya akan banyak dapat uang. Tapi sianu lah yang salah. Inilah yang perlu kita perbaiki. Inilah orang yang takwa itu. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita rezeki yang tidak diduga, rezeki yang kita tidak tahu di mana sumbernya jika kita sudah takwa kepada Allah. Akhirnya mari kita berdoa. Semoga rezeki yang sudah diberikan Allah diredai oleh Allah hendaknya. Sehingga untuk masa yang akan datang dengan kita berniat dengan latihan puasa ini menjadi orang takwa, sebenarnya Allah juga telah akan menjamin rezeki kita. Demikian untuk tausiah kita pada hari ini. Semoga masing-masing kita sama mendidik diri dan keluarga kita. Allah menjamin rezeki, tidak akan kemana-mana. Perbanyak maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.